Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunia wad din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa TV Kadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita oleh Allah dimudahkan untuk mengisi bulan Ramadan pada tahun ini, berpuasa dan melakukan amal-amal soleh yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan sampailah kita berada di akhir daripada bulan Ramadan. Tentu saja sebagai hamba-hamba Allah dan manusia-manusia yang berakal budi, yang profesional, tentulah tidak pernah berpikir dan tidak pernah melakukan sesuatu hanya untuk satu kali saja, sesuatu hanya untuk musim itu saja. Tentu diharapkan adalah apa yang kita lakukan ada sesuatu yang punya dampak yang berkelanjutan, bisa kita lanjutkan. Apalagi bila sesuatu itu adalah yang membawa kepada kehormatan, yang membawa kepada keunggulan, yang membawa kepada peningkatan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan seperti puasa di bulan Ramadan. Itulah karenanya sangat wajar bila kemudian ungkapan Al-Quran tentang Ramadan itu ditutup dengan ungkapan la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita di pesantren diajarkan tentang ungkapan tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja, fi'il dan itu adalah fi'il mudhari, dibentuk dalam bentuk sighatul jama', bukan sebagai satu yang bersifat mukhatabnya mufrad, dan juga disampaikan dalam ungkapan yang menghadirkan fi'il, yaitu fi'il mudhari, kata kerja yang menandakan tentang sesuatu yang mempunyai empat makna. Lil hal, bahwa kegiatan itu dilakukan sekarang juga. Lil istiqbal, bukan hanya sekarang saja tapi juga esok-esok hari. Dan kemudian lil tajaddud, sesuatu yang kemudian tidak monoton saja tapi dilakukan dengan cara yang penuh dengan inovasi. Dan itu juga tidak hanya sekali-kali saja tapi selalu berkelanjutan, berkepanjangan, wal istimrar. Demikianlah karenanya segala kebaikan yang ada pada selama bulan Ramadan, kebaikan nilai pahalanya, kebaikan dampak sosialnya, kebaikan dampak intelektualnya, kebaikan yang terkait dengan kesadaran akan peran sejarahnya, diajarkan oleh Al-Quran agar dia tidak berhenti hanya selama bulan Ramadan saja, tapi dia sesuatu yang kemudian lil hal selama bulan Ramadan iya, tapi juga lil istiqbal sesudah bulan Ramadan hingga bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, tapi juga lil tajaddud agar yang kita lakukan kemarin bisa kita lanjutkan dengan inovasi-inovasi yang lebih mendekatkan dan menjaga realisasi daripada apa yang kita capai selama bulan Ramadan. Dan itu juga tidak hanya berhenti pada satu bulan saja, tapi berkelanjutan hingga bulan-bulan berikutnya. Begitulah karena hakikatnya kita tidak diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT melalui Al-Quran, oleh Rasulullah dengan keteladanannya, bahwa kita hanya menjadi hamba Allah yang hanya baik, yang hanya aktif, yang hanya membaca Al-Quran, yang hanya berorientasi untuk melaksanakan ajaran Allah dan meneladani Rasulullah hanya selama bulan Ramadan saja. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79 Allah mengingatkan ketika beliau menegaskan di sana, wa maka nali basarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min duninas min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah menegaskan bahwa tidaklah layak kepada manusia bila Allah memberikan kepadanya kenabian, memberikan kepadanya kuasa, memberikan kepadanya kitab yang bisa dirujuk karena itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan kepada masyarakat manusia, jadilah Anda semuanya sebagai hambaku, hamba yang pihak dari yang tadi menyerukan itu. Tetapi Allah menegaskan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah Anda semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang rabbani. Hamba Allah yang rabbani, bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Hamba Allah yang rabbani, yang salah satu di antara cirinya adalah mereka yang kemudian terus melaksanakan ajaran Allah, meninggalkan larangan Allah, meneladani ajaran para nabi, meninggalkan larangan para nabi, dan itu terjadi karena bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun, karena Anda belajar dari Al-Quran, dari Alkitab, dan itu juga yang Anda ajarkan kepada umat manusia dari nilai-nilai Al-Quran ataupun nilai-nilai daripada kitab suci Al-Quran itu. Dengan demikian maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah adalah bukan agar kita menjadi Ramadhaniyin,
menjadi berpahala, beramal soleh, beribadah, dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan umat hanya selama bulan Ramadan saja. Karena kalau hanya selama bulan Ramadan saja, maka dia tidak merealisasikan makna daripada tatakun. Karena hanya lilha saja, lil istiqbalnya tidak. Dan karena yang juga kita pelajari adalah bukan demikian. Yang kita pelajari adalah bagaimana Ramadan itu menghadirkan keberkahan-keberkahan, kemenangan-kemenangan, menghadirkan begitu banyak hal yang membawa keunggulan dan pencerahan-pencerahan. Ada Fathu Andalus di sana, ada peristiwa Ain Jalut di sana, dan tentu dalam kota kita ada peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu tentu saja kondisi-kondisi yang menjadi inherent, menjadi taken for granted, menjadi karakter bagi umat, karena nilai-nilai yang dipelajari, yang diajarkan, yang diinternalisasi, yang dihidupi selama bulan Ramadan dijaga, dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga jadilah dia menjadi sesuatu yang membawa kepada karakter berkeunggulan, karakter berkehormatan. Itulah karakter takwa, la'allakum tattaqun, atau inna akramakum indallahi atqakum. Maka menjadi amat sangat dipentingkan Ramadan pada tahun ini harus menjadi bagian daripada yang membawa kepada pemahaman dan sekaligus juga kontribusi, aksi untuk kemudian bisa kita bawa kepada kegiatan-kegiatan selama bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Karena sekali lagi, Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa bukanlah hanya Allah yang ada pada bulan Ramadan, tapi itulah juga Allah yang kita sembah, yang kita taati, yang kita jauhi larangannya selama bulan-bulan setelah bulan Ramadan juga. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang berpuasa, tentang dampak daripada berpuasa, tentang hikmah daripada berpuasa. Itulah juga Rasulullah kita yang bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi juga ada di bulan-bulan sesudah bulan Ramadan sepanjang waktu. Begitulah juga Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan, itu juga Al-Quran yang ada di luar bulan Ramadan, dan bahkan yang diwahyukan juga sepanjang waktu di luar daripada bulan Ramadan. Karenanya memang menjadi tidak sesuai dengan prinsip akidah, tidak sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama yang terakhir, Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir, Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, bila kemudian kita hanya berhenti di satu bulan saja, bulan Ramadan. Tapi justru menjadi sesuai dengan prinsip tentang khatmun nubuwah, tentang akidah khatmul risalah, tentang akidah khatmul alkitab. Kalau kemudian nilai-nilai Ramadan itu menjadi modal kita lanjutkan untuk kegiatan di luar bulan Ramadan. Karena sekali lagi bukan hanya Allah adalah Tuhan kita yang ada di luar bulan Ramadan, Rasulullah adalah Nabi kita di luar bulan Ramadan juga, Al-Quran juga, kitab suci kita di luar bulan Ramadan juga. Tetapi karena memang nilai-nilai keunggulan, kebaikan yang ada selama bulan Ramadan adalah nilai-nilai yang sangat diperlukan oleh diri kita maupun oleh umat manusia untuk bisa direalisasikan, dijaga, diwujudkan, dilaksanakan, disosialisasikan, diperjuangkan selama di luar bulan Ramadan juga. Ya, kalau kita lihat Ramadan adalah menghadirkan nilai tentang ketaatan kita pada Allah, tentu nilai ini sangat diperlukan di luar bulan Ramadan juga. Kalau Ramadan mengajarkan kepada kita tentang prinsip, tentang kepedulian, tentu ini juga sangat diperlukan di luar bulan Ramadan juga. Kalau Ramadan mengajarkan kepada kita tentang prinsip kesabaran, ini tentu juga diperlukan di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan mengajarkan kita tentang prinsip kemenangan dan mengalahkan kejahatan, kezaliman, tentu ini juga diperlukan di luar bulan Ramadan, atau malah semakin diperlukan di luar bulan Ramadan. Karenanya, mari kita maksimalkan Ramadan kita tahun ini, kita ingat kembali, kita internalisasi kembali, untuk kita jadikan sebagai modal agar kita bisa mengaruhi kehidupan pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Dengan bekal bulan Ramadan itu kita menjadi Rabbaniyin, menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ajarannya, meninggalkan larangannya, menghadirkan hikmah sebesar-besarnya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita melepaskan diri dari belenggu yang selama ini sudah menjadi tradisi, bahwa ada bulan Ramadan lah masjid kita datangi, Al-Quran kita baca, ajaran Allah kita laksanakan, Rasulullah kita selalu pelajari sirah nabawiyahnya. Tapi kondisi itu akan kita koreksi, karena dengan sesungguhnya bulan-bulan setelah bulan Ramadan dan bulan-bulan ke depan setelah bulan Ramadan sangat memerlukan kontribusi dan kehadiran dari umat Islam yang tercerahkan dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan puasa selama 1 bulan Ramadan, dengan sukses berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi inilah salah satu bukti kemenangan kita, salah satu bukti kesyukuran kita akan hadirnya Ramadan tahun ini,
dengan ketika kita menjaga nilai-nilai Ramadan yang bisa kita dapatkan selama 1 bulan ini, untuk kita jadikan sebagai pegangan, sebagai rujukan untuk kemudian menghadirkan kemuliaan umat manusia, kemuliaan umat Islam, kontribusi umat Islam, menghadirkan keunggulan-keunggulan bagi keumatan, bagi kebangsaan, dan menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum wa taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum wa minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu ma'akum wa lam yatirakum a'malakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.